Saya percaya sukacita dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ada di setiap kita. Dan yang saya tahu pasti ketika langkah pertama saudara lakukan meninggalkan rumah menuju ke rumah Tuhan, ada satu kerinduan, saudara ingin berjumpa dengan Tuhan. Ya tentunya lewat hadiratnya dan melalui pujian penyembahan saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah kita. Dan saya selalu berkata Tuhan hadir, dia bukan penonton. Tapi Tuhan dia hadir sebagai satu pribadi yang siap menjawab segala keperluan dan kebutuhan hidup kita. Puji Tuhan. Nah, 2 bulan lebih kita berpisah. Tanggal 26 Juni saya tinggalkan kota Luwuk. Pas dengan waktu terlahirnya seorang putra yang diberi nama Morisman gitu ya. Jadi dia lahir pagi jam 8:30 mungkin. Jam 1 saya sudah ke bandara. Tadi pagi saya katakan nama Morisman itu ada 3 nama opa. Moris itu Morrison, almarhum. Man itu Herman. J, Jonas, nama opa yang ada di Manado. Jadi Morrison, Herman, Jonas, Palese. Jadi Morisman J, Palese, puji Tuhan. Nah, baik. Sebetulnya dari tanggal 6 kemarin saya sudah bertolak tinggalkan kota Surabaya, tapi tidak langsung ke kota Luwuk, tapi kami ke Gorontalo. Saya ke Gorontalo bertepatan dengan pernikahan dari anak dari Cihali, Kolui, anak Jimmy dan Valen. Mereka menikah pada tanggal 11 September kemarin dan beberapa waktu kami ada di sana, lebih kurang 1 minggu atau 8 hari baru bertolak ke kota Luwuk menggunakan feri, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, perjalanan ke Gorontalo, Ibu Gembala bersama Ibu Wati, katanya laut yang begitu teduh. Dan waktu kami pulang juga, pada tanggal berapa itu? Hari Selasa kemarin, laut juga teduh. Sementara besoknya, ketika Ibu Gembala telepon anaknya, ya Ibu Magalema, ada di laut, katanya sedang bergelombang sekali. Rupanya Tuhan tahu, yang naik feri itu pemabuk. Jadi Tuhan kasih teduh laut begitu ya. Ya baik, puji Tuhan. Nah, jadi sukacita besar ada pada kita semua tentunya saat ini. Saya katakan kita patut bersyukur karena hari ini kita masih ada dan lebih lagi situasi di mana kita ada sekarang sudah berbeda dibandingkan dengan situasi beberapa waktu kemarin di mana kota Luwuk masih dalam zona merah dan akhirnya sudah berubah ke zona oranye. Surabaya yang sempat menjadi hitam kemudian dia turun ke merah, lalu ke oranye, dan sekarang sudah kuning. Beberapa lokasi daerah di Surabaya bahkan sudah hijau, puji Tuhan. Ini kita patut syukuri. Kemudian pemerintah kita lewat presiden, dalam setiap pidatonya dia selalu menghimbau supaya pemimpin umat ya selalu menghimbau kepada umatnya. Jadi tentunya ini kepada seluruh kepercayaan agama apapun, supaya tetap menghimbau kepada jemaatnya, umatnya supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi jangan karena situasi sudah lebih membaik ya, tingkat penularan sudah menurun, penggunaan kamar-kamar rumah sakit juga sudah menurun, lalu ini membuat kita pada akhirnya lupa bahwa harusnya kita harus berjaga karena beberapa negara ketika dinyatakan mereka sudah berada pada zona katakan saja kuning, maka mereka dengan sesuka-sukanya saja tanpa memperhatikan protokol kesehatan sehingga pada akhirnya terjadi peningkatan lagi. Jadi kita semua menjadi masyarakat yang baik. Bisa bilang amin? Tentunya bukan untuk kepentingan orang lain, yang utama itu adalah kepentingan kita sendiri. Haleluya. Tadi pagi saya sudah berkhotbah dengan tema firman Tuhan, tetap percaya di tengah ketidakpastian. Nah, hari ini jam kedua saya tergerak menyampaikan satu materi yang lain. Biasanya saya samakan saja. Tema kita hari ini melangkah di dalam janji Tuhan yang pasti. Kalau tadi pagi tetap percaya di tengah ketidakpastian. Nah, tema kita di ibadah yang kedua ini melangkah di dalam janji Tuhan yang pasti. Untuk itu saya mengajak kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Mari sama-sama kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-26
ayat 3 sampai ayat yang keempat saja. Mari kita bangkit berdiri untuk ayat ini saja kita akan membaca. Puji Tuhan. 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Silakan duduk. Oh, masih ada satu? Sudah? Oh, sorry, sudah. Baik, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca ini ditujukan kepada Ishak. Isi atau muatan daripada firman Tuhan yang sudah kita baca, di dalamnya terdapat sebuah larangan, ya, daripada Tuhan kepada Ishak. Untuk apa? Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, ya. Tuhan larang dia jangan pergi ke Mesir, dan Tuhan katakan diam di negeri yang nantinya akan Tuhan tunjukkan kepada Ishak itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat pembacaan kita, isi yang ada di dalamnya mengingatkan kita kepada satu pribadi yang lain. Siapa pribadi itu? Tidak lain adalah Abraham. Nah, Abraham adalah ayah daripada Ishak. Apa yang saya maksudkan? Memperhatikan isi bacaan firman Tuhan kita yang jadi ayat dasar mengingatkan kita kepada sosok Abraham. Sebelum Ishak lahir, ya, janji yang sama telah diberikan Tuhan kepada Abraham, ya, baik janji secara materi dan juga janji secara keturunan. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 12, ini janji Tuhan kepada Abraham, ayah daripada Ishak. Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, bunyinya demikian, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, ini ada hubungan dengan keturunan diberikan kepada Abraham janji. Dan memberkati engkau, ini secara materi, serta membuat namamu masyhur, ini bonus ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Katakan amin. Jadi Abraham dijanjikan untuk diberkati, punya keturunan dan juga diberkati secara materi. Luar biasa sekali. Tuhan tidak hanya memberkati Abraham secara materi, tapi Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi berkat. Nah, Ishak adalah salah satu daripada penggenapan janji Allah kepada Abraham. Jadi Ishak adalah anak daripada Abraham. Tuhan berjanji aku akan berikan keturunan. Sementara tadi pagi juga saya singgung ke sana bahwa Sarah adalah satu istri yang mandul, tapi Tuhan berjanji untuk memberikan anak, dan akhirnya ketika janji itu terrealisasi, maka dilahirkanlah oleh Sarah wanita mandul itu, dan anak laki-laki itu diberikan nama Herman. Katakan amin. Oh, salah. Nah, saya cuma uji konsentrasi saudara. Biasanya kalau terpaku melihat pembicara lalu pikiran kemana-mana, ketika pendeta berkata anak itu diberi nama Herman, katakan amin. Dia gak maksudnya amin. Ya, nanti sudah bilang baru tutup mulu. Puji Tuhan, diberikan nama Ishak. Puji Tuhan. Nah, dalam bacaan kita lihat di sana bahwa ada janji daripada Tuhan untuk Ishak. Apakah janji yang Tuhan berikan? Tuhan berjanji untuk menyertai, itu yang pertama, dan yang kedua, Tuhan berjanji untuk memberkati. Puji Tuhan. Katakan amin lagi. Alkitab mencatat bahwa Ishak dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Di setiap perbuatan Ishak, Alkitab catat, dia lakukan berdasarkan firman Tuhan, atau katakan saya sesuai dengan janji Tuhan. Sebagai akibat daripada setiap tindakan Ishak yang dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, maka Ishak diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan ya. Itulah dampak daripada ketaatan Ishak melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan katakan. Kita baca dalam Kejadian pasal 26. Jadi bukti
bahwa orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, maka ada konsekuensi logis yang pasti dia terima, itulah diberkati. Kita akan baca sama-sama dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, baca bersama saya. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan menggenapi janjinya kepada Ishak. Sementara pada waktu itu situasi sebetulnya tidak memungkinkan untuk aktivitas menabur, ya, karena musim kemarau dan musim kelaparan yang tengah berlangsung. Tetapi itulah Allah kita yang tidak pernah terbatas oleh situasi dan kondisi apapun. Saya selalu berkata, tidak ada orang yang beruntung di dunia ini selain kita orang yang percaya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang dapat mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Bahkan situasi sesulit apapun terkadang kala justru menjadi momentumnya Allah untuk membuktikan kepada kita yang percaya bahwa Dia Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Katakan amin. Coba katakan, Allahku tak terbatas. Bilang, tidak dapat dibatasi oleh situasi, kondisi seburuk apapun. Katakan amin. Selain berkat jasmani keberhasilan tadi, Tuhan juga berkati dengan keturunan. Kita tahu dua anaknya bernama Yakub dan Ishak. Nanti sebentar kita lanjut ke sana. Tapi intinya Ishak, dia mengalami penggenapan daripada janji Allah. Kenapa? Karena Ishak bertindak, ya, dalam perilaku hidupnya selalu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Saya yakin 1000% bahwa Ishak bertindak tidak keluar dari jalurnya. Intinya hati Ishak tetap berpaut kepada Allah, ya, tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi Ishak tidak melihat besarnya persoalan, tapi Ishak justru melihat besarnya kuasa Allah untuk mengerjakan sesuatu kepadanya di tengah situasi yang sulit itu. Itulah keberuntungan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan. Nah, mengenai janji keturunan dari Esau dan Yakub itu saya katakan tadi, ya. Nah, saudara, khususnya dari Yakub, keturunan yang kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel berasal dari sini. Jadi khususnya dari ke-12 anak Yakub. Hal ini terjadi dikarenakan Ishak melangkah di dalam janji Tuhan. Saya ulang lagi, kalau Tuhan pada akhirnya memberkati Ishak dengan keturunan, itu tidak lepas daripada tindakan Ishak yang selalu sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Di setiap tindakan Ishak, maka janji Tuhan itu yang menjadi pedoman. Ya, setiap langkah Ishak, setiap apa yang Ishak lakukan, yang menjadi pegangan hidup Ishak adalah janji Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena pasti ada situasi-situasi di mana akal sehatnya akan berpikir tidak mungkin. Nah, tetapi dengan dia memegang janji Tuhan, maka disitulah istilahnya pikirannya yang seakan membantah dan tidak mempercayai janji Tuhan itu dapat tersisihkan, sehingga yang ada pada Ishak adalah percaya bahwa Tuhan pasti dan Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Atau juga bisa saya katakan, Ishak menjadikan janji Tuhan sebagai dasar dari setiap tindakan yang dia lakukan. Di saat mana kita, kalau tadi Ishak, kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita bertindak, kita pegang apa yang menjadi janji Tuhan, maka bukan hanya Ishak yang akan mengalami pengenapan janji, tapi sebagai orang yang percaya, jemaat GBI Efrata luwuk. Coba bilang luwuk. Coba bilang iko kemari. Coba bilang luwuk. Kau bilang sekali. Orang pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menjadikan seseorang lebih spesial dari orang lain. Disitulah letaknya betapa Allah kita ini Allah yang adil, ya. Tidak peduli, tidak menganak emaskan seseorang lebih dari yang lain. Bagi Tuhan, pokoknya siapa yang
taat, lakukan firman-Nya. Siapa yang berjalan memegang janjinya, dia yang bakal mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa lebih spesial dari orang yang lain di hadapan Tuhan. Karena di mata Tuhan itu yang Tuhan lihat adalah hati kita. Jadi sekali lagi, di setiap tindakan Ishak yang dia pegang adalah janji Tuhan. Nah, torang juga semacam itu. Percaya saja, kalau ada sosok-sosok pribadi-pribadi yang ditulis, dimuat dalam Alkitab, seperti Ishak atau siapa, Abraham ayahnya, saya kira itu tidak hanya tujuan mempertebal Alkitab saja. Kalau sampai cerita-cerita menarik semacam ini yang punya makna dimuat dalam Alkitab, tidak hanya memperbanyak cerita indah, tidak. Tapi ada makna untuk siapa? Untuk kita orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kalau Abraham, kalau Ishak atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka mengalami janji Allah karena mereka berjalan di dalam firman-Nya, maka itu punya makna juga bagi kita. Torang juga bisa mengalami dengan catatan, kita orang juga harus berjalan sesuai dengan firman-Nya, torang harus melangkah, torang harus bertindak dengan memegang janji Tuhan. Kuncinya hanya itu. Orang Batak bilang sebetulnya tak susah, semuanya simple. Boleh bilang simple? Coba bilang simple. Kalau orang Batak dia pakai logat Jakarta, dia bilang begini, ternyata simple kali. Ternyata simple kali. Kupikir susah, ternyata simple. Begitu ya. Nah kalau Gorontalo, ya kalau jadi itu. Pernah satu kali ada pembantu di rumah kami, dia menghindari sebutan karena Gorontalo itu pergi, kemana, komana. Jadi bayangkan kalau Gorontalo menikah dengan orang Kupang komana ngana, saya ke sana. Nah, baru satu kali ini pembantu ini, dia lagi cuci piring. Ada satu tentara, dia suka main ke rumah kita dan baik dengan pembantu rumah kita ini, namanya Uy juga, Uy. Nah, sudah. Akhirnya polisi tentara ini datang. Dia polisi. Oh ya, tentara datang. Lalu tentara tepuk dia begini, pakai di belakang. Kasih kaget. Dia bilang, Uy kira polisi. Saking dia mau hindari dia bilang, kira ini polisi. Ternyata cuma tentara. Yang dia pakai yang dia pakai pikir ini polisi. Ternyata tentara. Nah itu mengingatkan saya terhadap cucu kita Glory. Bantal dia bilang bental. Nah itu bental. Apalagi lucu sekali Gloria ini. Ada kata-kata yang bikin jadi kita orang ulang-ulang gitu. Saking DP lucu itu. Bilang amin dulu. Saudara percaya janji Tuhan pasti terjadi? Asal orang pegang itu janji. Jangan begitu situasi agak sulit sedikit, semulai datang pertanyaan, sejuta tanya. Kadang-kadang orang begitu. Tuhan, mana janjimu? Orang mulai bilang orang beraktivitas. Setiap ibadah GBI Efrata aku ikut. Bahkan di jam ibadah tidak ada, saya ibadah. Coba bayangkan ini. Hari Rabu saya datang ke hotel, kedati hotel tutup. Saya ibadah sendiri di tempat parkir. Saya seorang ibu yang sudah cukup usia. Aku setia kepadamu. Sampai ibadah sekolah minggu aku ikut. Opa-opa bilang, Tuhan, saya sudah tua. Setiap ibadah saya ikut. Bahkan tidak ada jam ibadah pun saya datang. Begitu kadang-kadang orang klaim janji Tuhan. Mana janji Tuhan? Tuhan bilang orang benar diberkati oleh Tuhan. Saya hanya memberitahu, Tuhan punya waktu untuk menjawab setiap doa kita. Bilang amin. Tuhan punya cara untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan. Intinya sudah orang yang tidak usah atur Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada orang tahu tentang orang hidup. Coba bilang itu. Ternyata Tuhan lebih tahu tentang kita hidup daripada kita sendiri tahu tentang kita hidup. Bisa bilang amin? Nanti ketika orang so terlanjur protes-protes, ke waktu Tuhan so nyatakan sesuatu, baru orang merasa malu. Mau bilang apa sekarang Pak Tuhan? Mau cabut itu kalimat tadi? Nih boleh, so terlanjur kasihan. Kurang malu di mata Tuhan. Tuhan, ampuni.
Hamba terlanjur menilai engkau sebagaimana manusia yang seringkali ingkar janji. Oh Tuhan. Sonim boleh, terlanjur. Makanya orang belajar. Mungkin lebih tepatnya kalau saya katakan begini. Lebih seriuslah mengerti atau mendengar firman Tuhan. Bilang amin dulu. Sebab dengan seriusnya orang dengar firman, orang jadi tahu itu firman. Sehingga kalau ada situasi-situasi buruk, saya kira kita orang yang akan bersungut, kita tidak akan protes Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu cara kerja Allah ada di dalam firman Tuhan. Yang seakan-akan Tuhan berdiam, ternyata nyanda. Tuhan tidak berdiam. Kita yang menganggap dia berdiam. Tidak usah jauh-jauh. Apa yang tengah dihadapi oleh gereja ini. Saya hanya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak diam. Dan nanti kita akan tunggu apa yang akan Tuhan buat. Saya selalu pegang dalam doa-doa yang saya naikkan begini. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran tidak akan berubah menjadi ketidakbenaran. Tidak benar berubah jadi mana juga tidak mungkin. Jadi percaya saja doa-doa yang sudah torang panjatkan kepada Tuhan siang malam kapan saja. Semua itu tidak luput dari pendengaran Tuhan. Dan pembelaan Tuhan satu hari kelak torang akan lihat. Puji Tuhan. Percaya janji Tuhan pasti terjadi kepada kita? Ya puji Tuhan. Nah Alkitab bahkan mencatat bahwa Ishak dia mengalami berkat yang berkelimpahan. Yang saya maksudkan adalah yang Tuhan perbuat kepada Ishak itu jauh melampaui dari apa yang dia pikir. Makanya yang disebut dalam Efesus 3:20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, itu memang benar-benar amin. Katakan amin lagi. Ya Tuhan, kalau firman Tuhan sudah mengatakan, kita hanya bisa mengaminkan dengan sebuah keyakinan bahwa memang Tuhan kita bisa mengerjakan itu. Karena kuasanya tidak pernah dapat dibatasi oleh apa ya. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita orang bisa melihat bagaimana Ishak diberkati 100 kali lipat. Coba kita lihat ada pernyataan yang lain. Kejadian 26 ayat yang ketiga 13 kita baca lagi. Ini pembuktian daripada perbuatan Allah itu melampaui dari apa yang dia pikirkan. Saya yakin ini tidak diduga oleh Ishak sebelumnya, bahwa sedemikianlah dahsyat Allah yang dia percayai. Kejadian 26 ayat 13 semua baca 23. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bilang amin. Ternyata Ishak tidak hanya memiliki harta sebagai hasil pertanian itu, cocok tanamnya itu, tapi dia memiliki harta yang lain. Coba kita lihat ya. Nanti sebentar kita lihat coba baca dulu deh ayatnya. Kejadian 26 ayat yang ke-14. Nah ini coba kita lihat. Kalau tadinya dia hanya menabur, dapat hasil 100 kali lipat, rupanya hasil itu dia kembangkan. Nah, kalau istilahnya Kolui apa? Perluasan. Usaha. Harus ekspansi. Nah, jadi ada pengembangan usaha, tidak hanya itu saja. Katanya kalau kita mau berusaha cuma itu, mati torang. Itu Kolui cerita-cerita dengan saya. Nah, rupanya Ishak sama. Ya, apakah dia ini Kolui petaman? Kon dia bilang, mari kita baca ayat 14-nya, Kejadian 26, 23. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Puji Tuhan. Tadinya cuman hasil pertanian, sekarang dia sudah punya kambing domba, punya lembu sapi, tidak kalah juga dia punya anak buah. Nah, rupa-rupanya keberhasilan yang dicapai oleh Ishak ini mendatangkan kecemburuan kepada penduduk asli yang ada di Gerar ketika itu. Nyanda apa istilahnya? Nyanda rela penduduk asli yang ada ketika itu melihat kenyataannya. Ishak demikian diberkati. Dan luar biasanya di sini, dalam tempo singkatnya, katakan saja di tahun itu 100 kali lipat, itu tidak biasanya. Itu sudah jelas. Kalau sampai Alkitab mencatat 100 kali lipat, berarti ada makna di dalamnya. Tidak seperti biasanya. Sesukses-suksesnya mereka mendapatkan hasil.
tertinggi untuk mereka penduduk yang ada ketika itu. Saya yakin tidak seperti yang diraih dan dicapai oleh Ishak, mencapai 100 kali lipat. Puji Tuhan. Jadi orang cemburu, orang tidak rela terhadap Ishak atas kesuksesannya. Apa kira-kira yang menjadi alasan? Alasan pertama, hasil yang dia capai sudah di luar nalar, di luar kewajaran, ya, tidak pada lazimnya, tidak pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Ishak di Gerar ketika itu, dia sebagai pendatang, sebagai orang baru, atau katakan saja sebagai pendatang baru. Kok dia orang asing yang dalam waktu singkat datang di tempat ini, tapi dia sudah menjadi orang yang kaya raya. Sampai-sampai kekayaan yang dia raih itu mendatangkan kecemburuan bagi penduduk asli yang ada ketika itu di Gerar. Jadi disinilah kita mengetahui bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Ishak adalah janji yang tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi seburuk apapun. Kadangkala di tengah situasi tertentu saya harus meyakinkan diri ini. Kalau Daud pernah bilang, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Kadangkala mau baik kepada Daud, tapi dalam rangka meyakinkan diri. Ketika kita diperhadapkan pada satu situasi, katakan saja ada satu kebutuhan yang mendesak, otak mulai bacalang, itu bukti bahwa kita manusia normal. Kalau soalnya ada pikir kau maksud jadi lain ini toh, ada kebutuhan besar kau cuma bawa diam, kau tatawa toh orang butuh mau bayar ini, kontrol coba ini. Kiapa dan Bro Herman biasa. Istri tanya, Pap, kau so ada untuk itu mau bayar itu? Tenang Jo, tenang. Istriku tersayang, tenang Jo, tenang Jo. Kita yakin Ibu Gembala mulai berpikir ini masih lurus atau sebengkok ini. Jadi pasti berpikirlah, sudahlah. Nah, tetapi saya mau katakan kepada saudara, Ishak luar biasa sekali. Dia alami janji Tuhan yang dia sendiri tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan mengalami semacam itu. Jadi janji Tuhan tidak terpengaruh oleh buruknya situasi dan kondisi. Bahkan saya berani berkata, tidak ada satu situasi atau kondisi terburuk yang dapat menggagalkan rancangan Allah atau janji berkat Allah kepada Ishak. Tidak pernah ada. Dan saya juga sekaligus meyakinkan Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, kalau Tuhan sudah berjanji memplot satu bentuk berkat, dengar, tidak mungkin gagal oleh buruknya situasi. Kalau Tuhan sudah janjikan kita diberkati, pasti diberkati. Asal orang mau hidup seperti Ishak hidup, bilang amin. Jangan cuma ingat-ingat itu janji, kalau orang hidup lagi sembarang, ibadah malas. Tapi orang mau jadi anak Tuhan, yang lakukan firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Situasi buruk tidak akan pernah gagalkan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi jangan sampai ada sebuah janji, orang dengan orang lain, di mana dalam janji itu orang mau dapat sesuatu, lalu karena janji itu orangnya datang beribadah. Oh, kalau kita lihat wajah-wajah jemaat GBI Efrata, semua ini jemaat-jemaat yang berohani. Iki Pak Amin cuma 14 orang. Semua wajah jemaat yang hadir pada saat ini semuanya rohani. Artinya apa? Orang percaya kalau Tuhan sudah menjanjikan berkat sama kita, maka itu berkat tidak mungkin akan lari kemana-mana. Sekali Tuhan berjanji, tidak mungkin janji itu akan dibatalkan, tidak mungkin akan diingkarinya. Bahkan satu janji yang Tuhan berikan pada kita, beribu-ribu kali Tuhan akan menggenapinya. Sampai-sampai kita tidak tahu apa yang Tuhan mau bikin. Karena yang Tuhan bikin terlalu banyak. Bahkan yang lain yang Tuhan, yang Tuhan nyala pikir Tuhan so bikin-bikin 4 orang. Saat pembingung, kiapa rompi amin so sama dengan orang. Puji Tuhan. Bahagia hari ini, bangga punya Tuhan. Tuhan Ishak adalah Tuhan kita. Coba bilang, Ishak pe Tuhan adalah kita pe Tuhan. Ini kalau so pindah bahasa Indonesia, baku kom ke bahasa orang begini, ingat itu film
apa catatan si boy, film. Ingat tahu ada film catatan si boy? Tidak bisa masuk Manado bertahun-tahun. Setelah di daerah lain sudah masuk, Manado tolak. Ternyata cuma satu alasan. Ketika ditanya oleh produser, kenapa menolak? Boleh masuk, ada satu syarat. Apa? Ganti judulnya. Apa? Catatan si boy harus diganti. Terus diganti apa? Boy pe catatan. Baru boleh masuk. Pesoele. Kita lihat coba dengar norma cerita. Ini tahu betul atau nyanda. Boy pe catatan ya. Coba bilang Tuhan, Ishak pe Tuhan. Bilang kita pe Tuhan le. Saudara yakin nggak Tuhan bisa bahasa Manado? Bisa? Bisa bahasa Saluan? Jadi kalau berdoa enggak apa-apa pakai segala bahasa. Biar leta cako-cako sedang kejangankan nyanda betul tuh sedang kata bale-bale Tuhan tahu no. Ya, Tuhan dengar. Sedangkan opa bilang oleh bulir Yesus sembuh. Bulir Yesus sembuh. Orang sakit baik. Coba kalau Tuhan harus menuntut orang harus tepat kata. Nah orang setua, opa 85 tahun. Oleh bulir Yesus. Oma bilang begini, bukan bulir saya yang bilang. Opa bilang begini, badi yang ngana. Baik. Sedangkan oma menyanyi, Heran namanya oma bagi Herman namanya Herman ini Herman. Barangkali ini oma hadir kita KKR di Tondanos tahu. Kalau dia ingat Herman gitu. Lebih parah lagi masih ingat. Tidak apa-apa ini ulangan. Waktu Tuhan tolong saya oma bagi tabu balik. Waktu saya tolong Tuhan. Waktu saya tolong Tuhan. Ada pendeta lewat. Dia badengar dari pintu. Dia mau kasih selesai. Itu so salah, mar ini lebih fatal. Tuhan tersesatlah jika tiada saya. Waktu saya tolong Tuhan. Pendeta masuk, oma salah oma. Berdosa di mata Tuhan. Oma bilang, apa berdosa? Orang menyanyi kok berdosa. Oma menyanyi tak salah. Tak salah di mana? Itu lagu dari muda oma so tahu. Masa mau tak salah? Pendeta bilang, coba ulang. Waktu ulang betul. Waktu Tuhan tolong saya sampai selesai. Waktu Tuhan tolong. Oma tanya, di mana yang salah? Pendeta bilang, cilaka yang pikun dia atau kita ini? Padahal memang ini oma so pikun. Cuma waktu ulang tak baik begitu. Pendeta merasa rupa dia yang so jadi pikun. Oh ada satu cerita lagi. Rupanya oma ini dia mau dapat apa istilahnya itu? Bukan hadiah. Warisan yang semula dia tidak tahu. 100 juta. Nah oma so tua, ada jantung juga. Maksudnya memang ada jantung, penyakit jantung. Lalu lewat pendeta ini, bagaimana cara mau sampaikan ke oma ini supaya jangan sampai oma pendengar 100 juta, oma langsung pak sanang dang. Orang kalau jantungan begini terlanjur sanang juga bisa dead. Nah bisa mati. Akhirnya pakai pendeta. Pendeta bilang, oma ada apa anakku? Gitu dia panggil anakku pendeta. Nyanda cuma mau tanya Pak Oma ini oma hati senang sekali Kang. No iya so tua begini kurang senang jo Pak Tuhan be iya toh. Cerita dia putar. Kalau dia bilang begini, Oma seandainya satu waktu Oma terima berkat besar. Kira-kira oma bagaimana? Tentu senang oma hati. Oh begitu ya. Biar misalnya 50 juta, ya oma senang sekali. 100 juta, senang sekali. Masa ada berkat besar kau nyandak mau senang. Jadi oma senang sekali nanti. Oh begitu. Jadi dia seukur-ukur oma so bisa ini menerima berita ini. Kalau dia bilang oma dapat pewarisan 100 juta. Oma cuma tenang. Betul ini? Pendeta bilang, iya oma ini betul. Justru keluarga minta kita yang bicara Pak Oma. Supaya jangan sampai oma flau. Oh begitu iya. Kong oma mau bikin apa ini berkat? Karena ini berkat datang kasih yang omanya enggak tahu. Jadi 50% oma kasih Pak Pendeta. Pendeta flau mati. Yang ditakutkan omanya yang mati, pendeta yang flau. Pak! Itu sama juga dengan pendeta memakamkan satu
orang yang sakit. Sebelumnya mati kan dia pergi di rumah sakit, dia berdoa, dalam nama Yesus kuasa Tuhan oleh bilurnya sembuhkan, tapi akhirnya mati. Tapi rupanya dalam doa itu pasien bagi minta-minta pulpen, dia mau tulis, soalnya bisa disuara segala macam di sini. Jadi dorong kasih pada dia, jadi dia bakuri tiba tulis. Habis itu amin pak, nggak lama mati. Oh itu kertas yang dikasih pendeta, pendeta taruh di sini. Pendeta masih kasih penghiburan kepada keluarga, lalu sampai pada pemakaman, begitu dikubur, sudah dimakamkan, sudah ditutup, tanah-tanah sudah. Oh ya, maaf, ada satu wasiat dari almarhum, pun dia ambil, dia baca. Habis dia baca, pendeta jatuh juga. Ternyata itu cuma tulisan, Pak Pendeta jangan injang selang oksigen tak injang sama pendeta. Jadi rupanya pasien mati karena pendeta injang itu selang oksigen. Jadi rupanya ini Pak, hati-hati orang yang juan. Kalau orang berdoa perhatikan betul ini selang oksigen, entah tatinis tangan atau kaki. Kau mesti perhatikan rupanya pasien, jangan sampai ada adegan begini, berarti dia minta pulpen deng buku. Puji Tuhan. Nah, itulah arti, itulah makna melangkah dalam janji Tuhan yang pasti. Katakan amin. Apa yang dialami oleh Ishak ini merupakan gambaran dari apa yang torang alami juga. Yang saya maksudkan begini, terkadang kita juga mengalami satu situasi yang sulit seperti Ishak. Katakan saja tadi musim kemarau, itu yang ada di depan kita, ya, yang nyata pada waktu itu. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada aktivitas menabur. Nah kalau menabur saja tidak ada, apalagi menuai. Kadang-kala kita diperhadapkan pada satu situasi yang akal kita berkata tidak mungkin untuk kita mendapatkan sesuatu yang ada dari situasi yang ada itu. Jadi kalau Ishak pernah hadapi situasi begitu, kita orang juga sama. Tapi kalau Ishak boleh mendapatkan jalan keluar atau situasi dari situasi yang buruk, maka itu pun akan kita alami. Katakan amin. Apa yang Tuhan janjikan kepada Ishak, itu juga yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau Tuhan janji dia menyertai Ishak, Tuhan juga janji menyertai orang. Kalau Tuhan berjanji aku berkati Ishak, maka Tuhan akan memberkati orang. Tentunya berkat yang dimaksudkan adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan orang semua. Kalau Ishak melangkah menjadikan janji Tuhan sebagai pegangan hidup, maka orang juga harus melangkah, bertindak, melakukan sesuatu sebagai pedoman hidup. Kalau Ishak karena memegang janji Allah menjadi pedoman hidup, dalam dia melangkah dan dia diberkati, maka hal yang sama juga terjadi kepada kita. Ketika janji Allah yang menjadi pegangan hidup kita dalam kita orang melangkah dan bertindak, maka hal yang sama kita orang juga akan mengalami hidup yang diberkati. Saya tetap belajar untuk mempercayai bahwa apa yang Tuhan buat kepada Ishak itu bisa Tuhan kerjakan kepada kita. Di tengah situasi yang sulit saat ini di mana orang ada, saya yakin janji Tuhan tidak akan pernah dapat digagalkan. Percaya? Coba semua katakan, saya percaya. Tidak ada situasi buruk yang dapat menggagalkan janji berkat Allah kepada saya. Ada contoh kedua yang saya akan sampaikan sedikit saja. Kalau tadi Ishak kita terus lihat bagaimana dia melangkah di dalam janji Allah yang pasti. Ada satu pribadi lain juga melangkah dalam janji Tuhan yang pasti, itulah Yosua. Nah, Alkitab mencatat di sana setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua sebagai pemegang tongkat estafet dalam rangka memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kalau sebagaimana Tuhan menyertai Ishak, maka demikian ternyata Tuhan menyertai Yosua. Kita lihat apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua, sebagaimana Tuhan telah berjanji kepada Ishak. Janji Tuhan kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah pula aku akan menyertai engkau. Artinya dalam kalimat ini apa? Persoalan ada, tetapi jalan keluar selalu ada. Bilang amin. Dalam kepemimpinan Musa ada persoalan, tapi setiap ada persoalan, setiap itu pula ada jalan yang keluar. Yang kedua janjinya, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepada mereka menjadi milik pustaka. Saya juga yakin Tuhan berkati orang tidak peduli di mana. Ada tempat-tempat di mana Tuhan tentukan dan itu menjadi orang berkat. Bilang amin. Ada lagi, seorang pun tidak ada yang dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupku. Artinya apa? Di dalam setiap terjadinya pertempuran peperangan, Tuhan akan selalu tampil menjadi panglima perang yang di dalamnya menjamin terjadinya kemenangan.
Lalu ada lagi janji Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa kalimat ini? Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Yosua. Saya katakan hari ini Tuhan yang sama juga akan selalu bersama-sama dengan kita. Bilang amin. Coba bilang, Tuhan bukan penonton, tapi Tuhan akan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib. Dengan iman bilang, kepada saya. Nah, berdasarkan janji-janji itulah akhirnya Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun yang berhasil dibawa masuk itu bukan generasi padang gurun, bukan generasi yang keluar dari Mesir. Hanya ada 2 dari generasi pertama yang keluar, hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya adalah generasi padang gurun. Mereka itu yang akhirnya oleh Yosua membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Wujud janji Tuhan yang pertama kepada Yosua adalah dibelahnya sungai Yordan. Kalau Musa memimpin Israel, persoalan pertama Laut Tiberau, Tuhan belah Laut Tiberau, maka kepada Yosua Tuhan belah sungai Yordan. Itu juga persoalan pertama yang dijumpai. Saya bisa maknai begini. Kalau kepada Yosua, kepada Musa Tuhan lakukan, kepada Yosua Tuhan lakukan, artinya Tuhan akan selalu berlaku sama kepada setiap orang yang percaya. Katakan amin. Bukan hanya kepada seseorang Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat, tapi setiap orang yang percaya, yang melangkah sesuai dengan firman Tuhan, kepada mereka itulah janji Tuhan dan berkat Tuhan diberikan. Kemudian ada lagi yang lain. Yosua mampu membawa Israel menaklukkan suku-suku yang menghadang perjalanan mereka. Kita tahu di sana ada banyak suku-suku, ya, Amori, suku apa lagi itu, Het, Yebus, Girgasi. Ada banyak suku-suku yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi Tuhan yang sudah berjanji, Dia akan menyertai Yosua, maka Tuhan membuktikan seberapa banyak suku yang menghadang mereka, maka semua dapat ditaklukkan satu demi satu, sampai pada akhirnya tapak kaki mereka bisa menginjak tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Tembok kokoh Yeriko yang demikian kokoh, kuat, bisa runtuh di depan mata mereka hanya melalui sorakan mereka kepada Tuhan, tidak menggunakan peralatan persenjataan. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang melakukan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Sekali Tuhan berjanji membela kita, Tuhan pasti membela. Sekali Tuhan berjanji memberi kepada kita kemenangan, maka selepas itu Tuhan juga akan memberikan kepada kita kemenangan. Tidak peduli persoalan apa yang terbentang di depan kita, sekokoh tembok Yeriko, mungkin seperti ada sungai Yordan yang menghadang perjalanan kita, nggak peduli. Tuhan kita kuasanya di atas segala halangan rintangan itu. Dan akhirnya kita akan sampai pada tujuan. Tuhan berjanji kita pasti diberkati, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan terus berjalan, melangkah di dalam janji Tuhan yang pasti. Coba semua katakan lagi, tidak ada satu situasi tersulit yang dapat menggagalkan rancangan dan janji berkat Tuhan untuk saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.